Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita masih belajar tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tekanan zat, sekarang kita akan belajar tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan tekanan zat gas. Yang pertama, tekanan zat padat. Masih ingatkah kalian dengan aktivitas menggunakan plastisin dan uang koin? Di situ kalian memperoleh bahwa besarnya tekanan dipengaruhi oleh luas permukaan dan dipengaruhi oleh gaya. Semakin besar gayanya dan semakin kecil luas permukaannya, maka tekanannya semakin besar. Dan sebaliknya, semakin kecil gayanya dan semakin besar luas permukaannya, maka tekanannya akan semakin kecil. Selain pada plastisin, coba perhatikan gambar jalanan berlumpur, sepatu boot, dan sepatu hak tinggi. Jika kalian ingin melewati jalanan berlumpur, sepatu manakah yang kalian pakai? Ya, betul, sepatu boot. Karena kalau kalian memakai sepatu hak tinggi untuk melewati jalan berlumpur, sepatunya akan menancap di jalan berlumpur tersebut. Sedangkan kalau memakai sepatu boot, kalian bisa berjalan dengan normal di jalan yang berlumpur. Karena apa? Karena kalau sepatu hak tinggi memiliki luas permukaan yang kecil, maka dia akan menekan semakin dalam ke dalam jalanan berlumpur. Sedangkan sepatu boot memiliki luas permukaan yang besar sehingga tekanannya tidak terlalu dalam atau tidak terlalu besar. Oleh karena itu, untuk melewati jalan berlumpur, kalian lebih mudah menggunakan sepatu boot. Rumus tekanan zat padat yaitu P sama dengan F per A, di mana P-nya adalah tekanan dengan satuan Newton per meter persegi, atau bisa disebut juga satuan Pascal atau PA. Jadi nanti kalau ada satuan PA itu sama dengan Newton per meter persegi. Dan F-nya adalah gaya dengan satuan Newton, sedangkan A-nya adalah luas bidang dengan satuan meter persegi. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh tekanan zat padat. Benda memiliki luas alas 0,2 meter persegi bertekanan 100 Newton per meter persegi. Berapakah gaya yang bekerja pada benda tersebut? Dari soalnya kita tuliskan yang diketahui dulu. Saya buat D1. D1-nya tadi luas alas. Luas alas itu A, berarti A sama dengan 0,2 meter persegi. Kemudian yang diketahui lagi tekanan. Tekanan disimbolkan dengan P. P sama dengan 100 Newton per meter persegi. Kemudian yang ditanyakan, saya buat D2, yang ditanyakan adalah F sama dengan berapa? F di sini adalah gaya. Kemudian dijawab D3-nya. Rumusnya tekanan adalah P sama dengan F atau gaya per A atau luas alas. P-nya sudah diketahui 100. Kita masukkan angkanya 100 Newton per meter persegi sama dengan F yang akan kita cari per 0,2 meter persegi. Kemudian kita mau mencari F, jadi 100 Newton per meter persegi. Meter perseginya di bawah ya, dikalikan dengan 0,2 meter persegi sama dengan F.
Untuk satuannya, karena meter persegi ini di bawah dan ini di atas, bisa kita coret. Jadi 100 Newton dikali 0,2. 100 dikali 0,2 yaitu 20, tinggal satuannya Newton, sama dengan F. Jadi F nya sama dengan 20 Newton. Yang kedua adalah tekanan zat cair. Di sini saya akan membahas tekanan hidrostatis. Pada saat kalian berenang di kolam renang biasa, tekanan yang terjadi pada telinga tidak akan begitu besar. Tapi ketika kita menyelam di kedalaman bawah laut, maka telinga kita akan mengalami tekanan yang sangat besar. Karena apa? Karena mengalami tekanan hidrostatis, di mana tekanan hidrostatis ini semakin dalam zat cair, maka semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Tekanan hidrostatis ini juga digunakan untuk membangun PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Bisa dilihat pada gambar. Semakin ke bawah bangunannya atau bendungannya ini semakin besar, karena semakin dalam airnya tekanannya semakin besar. Jadi dibuatkan bendungan yang besar agar tidak mudah rusak, agar tidak mudah jebol. Rumus tekanan hidrostatis ini adalah P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana P sama dengan tekanan dengan satuan Newton per meter persegi, dan huruf yang menyerupai P itu namanya Rho, di mana Rho ini adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. Bisa membedakan ya antara P dengan Rho. Kalau P tekanan, Rho massa jenis zat cair, dan G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H adalah tinggi zat cair dengan satuan meter. Nah, langsung saja kita akan masuk ke contoh soalnya. Contoh soal tekanan hidrostatis. Seekor ikan berada di kedalaman 10 meter di bawah permukaan air. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka tekanan hidrostatis yang dialami ikan sebesar, kita tulis dulu yang diketahui atau D1-nya. D1-nya yang diketahui kedalaman atau di sini disimbolkan dengan H adalah 10 meter. Kemudian massa jenis air atau Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Kemudian G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan tekanan hidrostatis atau P. Dijawab, tekanan hidrostatis rumusnya adalah Rho dikali G dikali dengan H atau disingkat Rho. Kita tinggal masukkan angka-angkanya. Rho-nya 1000, G-nya 10 dan H-nya 10. Maka tekanan hidrostatisnya adalah 100.000 Pascal atau PA, 100.000 PA, dan ini bisa disingkat jadi 10 pangkat 5 PA. Pangkat 5-nya ini dihitung dari banyak nolnya, 1, 2, 3, 4, 5. Nolnya ada 5, maka bisa ditulis 10 pangkat 5. Kalau nolnya 3 bisa ditulis 10 pangkat 3, nolnya 6 ditulis 10 pangkat 6, dan seterusnya ya. Jadi
tekanan hidrostatis yang dialami ikan sebesar 10⁵ PA. Selanjutnya, hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi, jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Di sini yang menerapkan hukum Archimedes ini adalah kapal selam, sehingga kapal selam yang terbuat dari besi ketika di laut dia tidak tenggelam dan dia bisa melayang. Selain kapal selam, juga ada kapal. Di sini kapal terlihat terapung di atas air, padahal kapal juga terbuat dari logam dan besi. Logikanya, kapal yang terbuat dari logam itu jika dicelupkan ke air pasti akan tenggelam. Tapi kapal ini tidak, karena di lambung kapal ini berisi udara. Sehingga massa jenis keseluruhan kapal, yaitu logam dan udaranya itu lebih kecil daripada massa jenis air. Sehingga kapalnya bisa mengapung. Kalau massa jenis benda keseluruhan massa jenis keseluruhan benda lebih dari massa jenis air, maka benda tersebut akan tenggelam. Tapi jika massa jenis keseluruhan benda kurang dari massa jenis air, maka bendanya mengapung. Ketika massa jenis benda keseluruhan sama dengan massa jenis air, maka benda tersebut akan melayang. Selain pada kapal, hukum Archimedes ini juga diterapkan oleh hidrometer. Hidrometer ini alat untuk mengukur massa jenis zat cair, dan juga jembatan ponton. Jembatan ponton ini jembatan yang terbuat dari kumpulan drum kosong ya. Dan balon udara juga menerapkan hukum Archimedes. Balon udara bisa terangkat jika massa jenis keseluruhan balon lebih kecil dari massa jenis udara. Untuk rumus hukum Archimedes ini yaitu Fa sama dengan Rho dikali G dikali dengan V. Sedangkan rumus yang berlaku pada benda yang tercelup dalam zat cair atau fluida adalah Rho dikali V sama dengan Rho benda dikali V benda atau volume benda, di mana Fa adalah gaya ke atas, Rho adalah massa jenis zat cair, Rho B adalah massa jenis benda, G percepatan gravitasi, dan V volume benda tercelup, Vb volume benda. Nah, sekarang langsung ke contoh soalnya. Dua benda terapung pada suatu zat cair dengan sepertiga bagian benda itu tercelup. Bila massa jenis benda 600 kg per meter kubik, maka massa jenis zat cair adalah titik-titik kilogram per meter kubik. Kita tulis dulu yang diketahui. Volumenya adalah 1/3 dari volume benda.
benda, di bawah juga ada volume benda. Karena sama-sama volume benda, kita bisa mencoretnya. Rho sama dengan 600 dibagi 1/3. Rho sama dengan pembagian pecahan. Siapa dengan pembagian pecahan? Kalau ada pembagian pecahan seperti ini, maka kita jadikan perkalian dan kemudian dibalik. Jadi 600 dikali 1/3 ini kita balik jadi 3/1, sama dengan 600 dikali 3 yaitu 1800, yaitu 1 tetap 1800 kilogram per meter kubik. Jadi hasilnya massa jenis zat cairnya adalah 1800 kilogram per meter kubik. Selanjutnya hukum Pascal. Hukum Pascal ini digunakan untuk dongkrak hidrolik untuk mengangkat mobil. Biasanya terdapat di tempat cucian mobil atau di bengkel-bengkel mobil ya. Nah, hukum Pascal ini menunjukkan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Nah, bisa dilihat pada gambar itu ada F1 dan ada A1, ada F2 dan ada A2. Jika pada penampang dengan luas A1 diberi gaya dorongan F1, maka akan dihasilkan tekanan P dan dapat dirumuskan P1 sama dengan F1 per A1. Nah, menurut hukum Pascal, P tersebut diteruskan ke segala arah dengan sama besar, termasuk ke luas penampang A2. Pada penampang A2 muncul gaya angkat F2 dengan tekanan P2 sama dengan F2 per A2. Jadi besar tekanan P1 dengan besar tekanan P2 itu sama besar atau sama dengan. Sehingga hukum Pascal ini dirumuskan P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana P-nya adalah tekanan, F-nya adalah gaya yang diberikan, A-nya adalah luas penampang. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan disimak contoh soalnya ya. Luas penampang dongkrak hidrolik masing-masing 0,4 meter persegi dan 0,10 meter persegi. Jika gaya masukan adalah 5 Newton, berapa gaya keluaran maksimum? Diketahui luasnya masing-masing tadi A1, saya buat A1 0,04 meter persegi, A2 nya 0,10 meter persegi. Kemudian yang diketahui lagi gaya masukan, atau di sini saya buat F1 sama dengan 5 Newton. Yang ditanyakan gaya keluaran atau F2-nya. Kemudian kita jawab. Rumusnya adalah P1 sama dengan P2, di mana P rumusnya adalah F per A. Karena di sini P1 jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya sudah diketahui 5 Newton, kita tulis 5, dan A1-nya 0,04 sama dengan F2-nya yang kita cari per A2 0,10. Kita bisa kalikan silang. 0,04 F2
dikali F2 sama dengan 5 dikali 0,10. 0,04 dikali F2 kita pindah luaskan, jadi F2 sama dengan 5 dikali 0,10 dibagi dengan 0,04. F2 sama dengan 5 dikali 0,10, itu hasilnya 0,5 dibagi dengan 0,04. 0,5 dibagi 0,04 hasilnya 12,5. Satuan dari gaya adalah Newton, jadi hasilnya 12,5 Newton, atau gaya keluarannya adalah 12,5 Newton. Selanjutnya, tekanan gas. Prinsip tekanan gas dimanfaatkan untuk mengembangkan balon udara. Balon udara dapat terbang karena massa jenis total dari balon udara lebih rendah daripada massa jenis udara di sekitarnya. Massa jenis balon udara tersebut dikendalikan oleh perubahan temperatur pada udara dalam balon. Seorang pilot mengontrol temperatur udara dalam balon dengan menggunakan pembakar yang ada di bawah lubang balon. Nah, balon udara ini juga tadi sudah saya sampaikan, termasuk juga dalam hukum Archimedes ya. Karena kalau massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis udara, maka dia bisa terangkat atau bisa terbang. Nah, untuk tekanan udara sendiri ini, semakin tinggi tempatnya, maka tekanan udara atau tekanan gasnya semakin kecil. Contohnya, ketika kita melakukan camping di pegunungan, memasak air di pegunungan, maka lebih cepat mendidih dibandingkan di pantai. Dibandingkan ketika kita camping di pantai dan memasak air, itu akan lebih lama ya. Jadi lebih cepat memasak air di pegunungan daripada memasak air di pantai. Itu menandakan semakin tinggi tempatnya, maka tekanan udaranya semakin kecil. Untuk tekanan zat sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.